Kisah ini saya alami sekitar tahun 2015 saat saya masih kuliah di salah satu kampus di kota pelajar. Saat itu, saya dan teman-teman sekelas saya memutuskan untuk mencari kos bersama. Sebenarnya sih bukan kos yang benar-benar kos-kosan ya, namun sebuah rumah yang memiliki banyak kamar agar bisa ditinggali bareng-bareng. Karena memang kami berasal dari daerah yang sama dan sebelumnya tinggal di asrama daerah. Singkat cerita, saat itu bulan April memasuki fase akhir semester. Kami menemukan satu rumah yang layak untuk kami tinggali di sebuah perumahan sekitar kampus. Perumahan ini memang terkenal sebagai tempat anak-anak kampus yang ingin mencari kontrakan atau kos-kosan dengan jarak yang tak terlalu jauh dari kampus. Setelah deal dengan si pemilik, saya dan teman-teman iseng ingin mensurvei kontrakan tersebut. Sebelumnya, saya ingin menggambarkan keadaan kontrakannya. Kontrakan saya ini berlantai 2. Di lantai 1 memiliki 3 kamar. Lalu di lantai 2 ada 5 kamar. Jadi totalnya ada 8 kamar. Masing-masing lantai memiliki 2 kamar mandi. Karena keisengan kami yang ingin mensurvei kontrakan saat itu, maka kami sepakat untuk menentukan waktu pergi ke sana bersama. Akhirnya kami sepakat untuk berangkat ke kontrakan jam 5:30 sore, dikarenakan padatnya kuliah kami waktu itu. Dan juga karena kami satu kelas, jadi kami satu jadwal kuliah. Sesaat setelah tiba di kontrakan, kami langsung keliling ruangan di rumah tersebut. Mulai dari ruang tamu, tiap kamar di masing-masing lantai, ke dapur, sampai ke kamar mandi. Lantai pertama sudah puas kami susuri setiap ruangannya. Lantas, kami lanjut ke lantai kedua. Nah, di saat menaiki tangga menuju lantai 2, salah seorang teman saya iseng mengucapkan salam. Padahal di rumah ini hanya ada kami, dan suasananya saat itu memasuki waktu maghrib. Lantas, sesudah mengucapkan salam, tiba-tiba kami merasakan hal yang tidak enak. Dan benar saja, teman saya yang mengucapkan salam tadi mengatakan, "Ada yang mendengar suara perempuan gak?" Kami yang tidak tahu menahu tiba-tiba kaget dan bertanya, "Memang ada suara perempuan di rumah itu?" Karena memang keadaan di rumah itu sepi dan gak ada orang sama sekali. Terus kami lanjut bertanya lagi, "Memang apa yang dikatakan oleh suara perempuan itu?" Teman saya bilang kalau salam dia dibalas. Karena memang suasananya saat maghrib, kami langsung cepat-cepat menuruni tangga dan memutuskan untuk pulang ke asrama lagi. Karena
Di situ kami semua ketakutan. Kejadian itu tak cukup sekali terjadi. Ternyata kejadian yang serupa itu terjadi lagi saat saya sedang sendirian di kontrakan. Saat itu bulan Mei. Di bulan itu kegiatan kuliah sudah selesai dan libur panjang. Di situ kami sudah menempati kontrakan. Namun karena saya iseng untuk tidak pulang kampung, saya memilih untuk mencari kerja part-time, sementara kawan yang lain pulang kampung. Di situ keadaannya sedang bulan Ramadan. Saya mendapatkan shift sore hingga larut malam di sebuah perusahaan ekspedisi pengiriman barang. Karena saya selalu pulang larut malam, sekitar jam 1 malam, maka saya selalu pulang dalam keadaan rumah sudah gelap. Ya, karena saat itu saya tinggal sendiri di rumah sebesar itu. Jadi, saya selalu mematikan listrik sebelum pergi kerja agar hemat listrik. Suatu malam, saya pulang agak ngaret karena saya menyempatkan diri untuk ngumpul dulu dengan karyawan lain sebelum pulang. Sekitar jam 2 malam, saya baru sampai di kontrakan. Saya punya kebiasaan untuk tidak langsung tidur dan sengaja mendengarkan lagu di kamar sambil rebahan. Posisi kamar saya di lantai 2 dan keadaan lampu yang hidup hanya lampu teras dan juga lampu kamar saya saja. Selebihnya dalam keadaan mati. Ketika saya sedang menikmati waktu senggang sebelum tidur, saya mendengar suara langkah kaki dari lantai bawah yang lumayan jelas terdengar. Saya memang sambil mendengarkan lagu, namun suara speaker handphone saya kecilkan agar tidak mengganggu tetangga sekitar. Ketika saya cek ke bawah, tidak ada orang di situ. Saya yakin betul jika memang saya sendirian. Tidak ada siapapun selain saya. Namun, saya mendengar jelas suara tersebut dari lantai bawah dan seperti ingin naik menuju tangga. Tak berselang lama, saya mendengarnya lagi. Kali ini suaranya seperti beberapa orang berlari-lari di lantai bawah, namun hanya terdengar langkah kakinya. Tak ada suara lain selain suara langkah kaki berlari. Karena capek dan agak sedikit jengkel, saya coba turun untuk mengeceknya lagi. Dan saat berada di tangga, baru nyampai tengah-tengah tangga, dari balik gagang tangga, saya melihat 3 wanita berbaju putih, kumal, terbang melayang mengitari ruangan lantai bawah itu. Gerakannya seperti kelelawar, terbang dan berputar. Seketika jantung ini berhenti berdetak dan kaki ini kaku. Saya ucapkan doa sebisa saya, berharap agar makhluk itu segera pergi. Namun malah satu dari ketiga sosok itu berhenti dan menoleh ke arah saya dengan wajah yang hancur dan rahang yang lebar menganga. Sangat menyeramkan. Melihat itu,
Seketika mata ini gelap dan saya pingsan di tangga hingga pagi harinya. Saya tersadar masih berada di tangga itu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih banyak untuk Nyawi GTV.